Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda untayan ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Seluruh masalah di dunia pasti ada solusinya, kecuali kematian. Saat kematian datang, tak ada satupun cara mencegahnya atau menunda kedatangannya walau hanya kedipan mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surah Al-Munafiqun, ayat 11. Tiap yang bernyawa pasti akan mati, tak terkecuali para nabi, bahkan malaikat maut sekalipun. Semuanya akan menemui ajalnya. Manusia sekuat Nabi Musa alaihissalam yang pernah tak sengaja membunuh seseorang dengan sekali tamparan pun tak luput dari maut. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahihnya tentang peristiwa wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Malaikat maut diutus mendatangi Musa alaihissalam. Ketika malaikat itu datang kepadanya, maka Musa pun menamparnya hingga matanya buta. Kemudian malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berkata, engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian. Lalu Allah mengembalikan penglihatan malaikat tersebut dan berkata, kembalilah engkau dan katakan kepadanya untuk ia meletakkan tangannya di punggung sapi jantan. Kemudian ia berhak tetap hidup sejumlah bulu dari sapi jantan itu yang tertutupi tangannya. Dengan hitungan satu bulunya merupakan setahun kesempatan hidup. Musa lalu berkata, wahai Robku, kemudian apa setelah hitungan itu? Kemudian kematian, jawab Allah. Musa pun berkata, maka sekarang saja kematianku tanpa diundur lagi. Selanjutnya Musa berdoa kepada Allah untuk mendekatkan dirinya dengan tanah suci sejarak lemparan batu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lalu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku di sana, maka sungguh akan aku perlihatkan kepada kalian kuburan Musa, yaitu di sebelah jalan di gundukan pasir merah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam yang diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit jiwa dan raganya? Bukankah beliau juga seorang makhluk? Mengapa tidak dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memang Nabi Isa alaihissalam masih hidup hingga kini, tidak meninggal karena disalib. Tapi Allah serupakan seseorang dengan beliau. Orang yang diserupakan itulah yang disalib. Sementara Allah mengangkat Isa alaihissalam ke langit dengan badan sekaligus ruhnya hidup-hidup. Sebagai rahmat yang Allah berikan kepada beliau untuk memuliakan beliau, sekaligus mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulnya yang dia kehendaki. Apakah dengan demikian Nabi Isa alaihissalam dikecualikan oleh Allah luput dari kematian? Jawabannya tentu saja tidak. Nabi Isa sama seperti makhluk Allah lainnya. Semuanya fana, pasti akan binasa dan menemui ajalnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Kalian akan dipenuhi ganjarannya hanya pada hari kiamat. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Nabi Isa alaihissalam tidak dikecualikan dari ayat ini. Beliau pasti akan meninggal sebagaimana umumnya manusia. Hanya saja tidak sekarang, akan tetapi ditangguhkan kelak di akhir zaman. Nanti Allah turunkan kembali Nabi Isa alaihissalam ke bumi dengan membawa misi membunuh Dajjal, orang kafir, dan memenuhi bumi dengan keadilan bersama kaum muslimin, sebagaimana disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian Allah wafatkan dan disolati kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Bahkan malaikat maut yang hampir setiap saat disibukkan dengan mencabut nyawa makhluk hidup, kelak di penghujung kiamat, tatkala tak ada satu makhluk pun yang tersisa setelah peristiwa kiamat, maka tibalah giliran sang malaikat maut menemui ajalnya. Saat itu Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri. Tak ada seorang pun yang tahu kapan kematian menjemputnya. Dia pun tidak tahu di belahan bumi manakah pembaringan terakhirnya. Allah Ta'ala berfirman, dan tiada seorang jiwa pun
yang mengetahui di belahan manakah ia akan mati. Al-Quran Surah Luqman ayat 34. Proses kematian pun harus melalui sakaratul maut atau sekarat. Semuanya akan merasakannya. Rasanya tak terbayangkan, begitu menyakitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengekspresikan betapa dahsyatnya rasa sakit yang ia rasakan saat nyawanya hendak dicabut. Imam Al-Ghazali menggambarkan rasa sakit sakaratul maut seperti menenggelamkan semuanya. Ruhlah yang ditarik dari badan, dicerabut dari tiap urat badan, ditarik perlahan dari urat syaraf, dari sendi-sendi, dari pokok setiap rambut dan kulit, dari ujung kepala hingga tapak kaki. Sangat menyakitkan. Dalam kondisi sekarat, orang benar-benar merasakan kepayahan. Sakitnya sakaratul maut lebih sakit daripada disabet dengan pedang, digergaji, atau digunting. Saat itu, akal manusia benar-benar kacau balau. Lisan telah disibukkan, tak sanggup berkata apa-apa tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Semua anggota badan menjadi lemah. Jika saja ia mampu berteriak, maka ia akan berteriak karena rasa sakitnya. Namun ia tidak sanggup. Jika satu urat saja ditarik, sakitnya pun akan luar biasa. Apalagi ruh diangkat dari setiap inci urat tanpa kecuali. Lalu setiap anggota badan dari seluruh anggota badan mati secara bertahap. Dinginlah kedua tapak kakinya, lalu ke betisnya, kemudian menjalar ke pahanya. Dari setiap badan ada anggota yang sekarat tahap demi tahap hingga mencapai kerongkongannya. Jika sudah seperti ini, maka terputuslah pandangannya pada dunia dan ditutup baginya pintu tobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diterima taubat seorang hamba selama belum sekarat. Hadis riwayat Tirmizi. Melihat beratnya sakaratul maut yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sampai berkata, tidaklah aku iri hati kepada seseorang yang Allah memudahkan kematiannya setelah apa yang aku lihat dari kesulitan wafatnya Rasulullah. Hadis riwayat Tirmizi. Itu sebabnya Syaddad bin Aus menyebutkan, seandainya orang yang telah meninggal hidup lagi, kemudian ia menceritakan kepada orang yang masih hidup tentang penderitaan saat sakaratul maut, maka mereka tidak akan bisa menikmati hidup. Meski proses kematian diringankan bagi orang mukmin, bukan berarti sama sekali tanpa perih dan sakit. Sakitnya sakaratul maut juga sangat tergantung dari tingkat iman seseorang ketika hidupnya. Orang yang mati syahid merasakan sakaratul maut bagaikan sebuah cubitan. Tak diragukan lagi para nabi dan rasul merupakan makhluk Allah yang paling mulia di antara manusia. Meski begitu, mereka juga merasakan sakaratul maut yang menyakitkan, bahkan melebihi dari yang dialami manusia biasa. Kisah sakaratul maut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu cukup memberi gambaran bagi kita akan penderitaan yang dirasakan oleh para nabi ketika ruh dicabut dari jasad. Saat melihat orang yang tengah sekarat, sekilas tampak biasa saja, seperti tidak ada kesakitan dan penderitaan. Tampak terlihat mudah dan ringan, padahal tidak demikian. Rasa sakit yang dirasakan seorang mukmin saat sakaratul maut bukanlah aib dan hina, melainkan sebagai ujian yang menjadi pelengkap kemuliaan. Bukankah sakit bagi orang mukmin bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat? Apalagi para nabi, merekalah orang yang paling berat ujiannya di dunia. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapi kemuliaan mereka dan meningkatkan derajat mereka di sisinya. Allah menginginkan menutup hidup mereka dengan memperbesar pahala dan mengangkat derajat mereka melalui penderitaan sakaratul maut yang dialami. Melihat kenyataan sakaratul maut yang menyakitkan, mungkin sebagian kita menganggap mati mendadak jauh lebih enak daripada mengalami sakaratul maut. Meski sepintas tampak enak, belum tentu membawa dampak yang baik. Bukankah dengan mati mendadak seseorang justru tidak sempat mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan syahadat, atau tidak sempat menulis wasiat dan lainnya? Jelas, ini semua merupakan kebaikan yang mungkin terluputkan atas orang yang mati dengan cara mendadak. Salah seorang murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bernama Al-Qamah, suatu ketika berangkat bersama pasukan Islam untuk menggempur Khurasan. Beliau menetap di sana selama 2 tahun.
Suatu ketika ada salah seorang sepupunya yang hendak meninggal dunia. Maka Alqamah menjenguknya dan menyampaikan hadis Nabi SAW. Tak ada seorang mukmin pun melainkan ia mempunyai dosa-dosa yang balasannya ia rasakan di dunia. Kemudian setelah itu, dosa yang masih tersisa akan dia rasakan lewat beratnya sakaratul maut. Dan aku tidak suka dengan kematian seperti matinya keledai. Maksudnya, mati mendadak. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dengan kematian seperti itu, Allah tidak memberinya kesempatan untuk bertaubat dan bersiap-siap menyongsong akhirat. Allah juga tidak menjadikannya sakit terlebih dahulu agar dosa-dosanya diampuni. Namun dia membinasakannya seperti membinasakan umat-umat terdahulu yang membangkang. Meski demikian, hal ini khusus berlaku bagi orang yang kafir dan durjana, bukan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Sakaratul maut adalah kafarat atau penebus dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang terkena gangguan berupa penyakit dan yang lainnya, kecuali dengannya Allah menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini tentunya berbeda 180 derajat dengan orang kafir, para pendosa, dan pelaku maksiat yang belum bertaubat. Penderitaan dan kesakitan yang mereka alami lebih dahsyat lagi, dan ini merupakan sebagai bentuk hukuman dan sanksi untuk kejahatan mereka. Ruh mereka akan keluar dengan susah payah dan sangat tersiksa. Siksaan ketika sakaratul maut ini juga tergambar dalam hadis Nabi tentang perjalanan ruh. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hamba yang kafir jika akan telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar akan dari langit dengan wajah yang buruk, dengan membawa dari neraka. Mereka duduk sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka ia mencabut ruhnya layaknya mencabut pembakar daging yang berduri dari bulu wol yang basah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Di dalam ayatnya, Allah Ta'ala juga menerangkan tentang malaikat yang datang dan membawa berita buruk bagi orang-orang yang ingkar. Allah berfirman, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 93. Para malaikat memukul dan menyiksa mereka hingga nyawa mereka keluar dari badan. Penderitaan mereka juga bertambah dengan berita yang disampaikan malaikat bahwa mereka telah ditunggu oleh berbagai macam siksa, belenggu, air mendidih, neraka jahim, dan kemurkaan Ar-Rahman. Jika kematian telah datang, seorang tak bisa lagi meraih keinginannya. Yang ada hanya penyesalan dan hanya bisa berangan-angan. Ia tertawan oleh amal perbuatannya dan tak akan dapat lepas darinya. Orang yang fasik dan durhaka kepada Allah biasa membiarkan hari-harinya berlalu dalam kemaksiatan dan kelengahan. Ia senantiasa mengulur-ngulur taubat dan menganggap umurnya masih panjang.